Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada materi kali ini saya akan memberikan overview terkait dengan audit keselamatan jalan. Jadi ini adalah salah satu materi penting dalam manajemen keselamatan transportasi, khususnya di dalam transportasi darat. Dalam rangka apa? Untuk mengurangi bagaimana infrastruktur kita, khususnya jalan, dapat menjadi jalan yang berkeselamatan. Ada beberapa poin yang perlu kita pahami berkaitan dengan audit keselamatan jalan ini. Yang pertama berkaitan dengan definisi daripada keselamatan jalan itu apa sih sesungguhnya. Maka kalau kemudian mengambil dari Australian Guide, ada definisi yang bagus yang menurut saya cukup komprehensif terkait dengan audit ini, yaitu ada pelaksanaan assessment. Nah ini ya, assessment terhadap kondisi jalan yang berkontribusi terhadap peluang dan potensi terjadinya kecelakaan. Jadi melakukan assessment terkait dengan kondisi jalan agar supaya apa? Bisa mengurangi kecelakaan. Asesmennya itu sesungguhnya tidak hanya pada saat sudah dibangun, namun jauh sebelum itu. Kita akan nanti memberikan lebih detail berkaitan dengan itu. Nah, sebelumnya saya ingin sampaikan Kementerian PU telah membuat dan menyusun terkait bagaimana proses-proses audit terkait dengan keselamatan jalan ini ya. Jadi pedomannya sudah ada sebagaimana saya sampaikan di sini. Ini adalah pedomannya. Silahkan nanti di-download dan di-share audit AKJ, audit keselamatan jalan. Masing-masing nanti perlu mempunyai itu ya. Jadi pada perkuliahan nantinya akan ada tugas, dan tugasnya adalah melakukan audit. Dasarnya referensinya adalah buku pedoman ini, sehingga perlu nanti untuk dipunyai dan dibaca terkait dengan buku pedoman ini, penyusunan terkait dengan audit keselamatan jalan. Saudara-saudara sekalian, terkait dengan audit ini sesungguhnya sudah diamanahkan paling tidak banyak sekali dasar-dasar hukum yang di Indonesia khususnya yang terkait dengan dibutuhkannya audit keselamatan jalan. Dan yang paling penting adalah yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, di mana di pasal 206 ayat 3 disebutkan audit bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan oleh auditor independen, dari konsultan dan macam-macam, bukan pengoperasi misalkan PU dan sebagainya atau Kementerian Perhubungan. Tidak, auditor independen yang ditentukan oleh pembina lalu lintas dan angkutan jalan, forum lalu lintas gitu ya. Jadi memang sudah disebutkan di situ bahwa diperlukan adanya audit keselamatan jalan. Nah, kalau saya bisa merangkum terkait dengan apa sesungguhnya proses-proses utama yang biasanya dilakukan di dalam audit keselamatan jalan ini, saya bagi dua. Di dalam ini adalah yang reaktif dan proaktif. Apa yang reaktif itu adalah kalau sudah terjadi kecelakaan, baru kemudian kita melakukan audit, melihat lagi, mereview kondisi jalan, apa kira-kira yang penyebabnya dan apa kira-kira ke depan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk mengurangi itu. Dan kemudian yang proaktif adalah dilakukan jauh atau sebelum adanya kecelakaan. Jadi jalan sebelum sudah ada informasi data terkait kecelakaan, sudah ada langkah-langkah preventif ya, untuk memastikan bahwa jalan yang dibangun dan dioperasikan itu memang sudah memenuhi apa yang dilakukan di situ. Jadi itu berkaitan dengan
audit keselamatan. Proses-proses utamanya ada dua, reaktif dan proaktif. Nah, kita harapkan sesungguhnya kita melakukan yang paling baik itu adalah proaktif. Kalau yang reaktif karena memang harus dilakukan karena terjadinya kecelakaan tersebut. Nah, saudara-saudara sekalian, kemudian kita lanjutkan dengan apa tahapan-tahapan audit yang perlu dilakukan. Kalau kita lihat, jadi ada sini 6 tahapan atau 6 tahap, bukan tahapannya, tahap yang dilakukan pada saat audit keselamatan. Kita lihat di sini yang pertama adalah audit keselamatan jalan sudah perlu dilakukan bahkan pada saat jalan itu belum ada. Jadi pada saat masih proses studi kelayakan, maka ada kebutuhan terhadap audit itu. Kemudian setelah itu pada saat desain awal, terutama apa biasanya kalau kita mau lihat adalah geometrik. Karena umumnya parameter pertama yang banyak mempengaruhi terhadap keselamatan adalah geometrik jalan. Pastikan bahwa persyaratan dari geometri jalan sebagaimana sudah Anda dapatkan pada mata kuliah rekayasa geometri teknik perencanaan jalan yang berkaitan dengan geometri jalan, maka itu perlu kemudian dipastikan bahwa terjalin, mulai di alinyemen vertikal, alinyemen horizontal, kemudian bagaimana merancang dari simpang dan sebagainya. Itu sudah awal, desain awal sudah dilihat di situ. Kemudian melanjut ke selanjutnya adalah pada saat desain detail. Awal detail, jadi kemudian sudah mulai juga dilakukan. Pada saat konstruksi harus diperhatikan bagaimana agar supaya pada saat konstruksi jangan sampai karena adanya masa konstruksi tersebut terjadi kecelakaan yang diakibatkan oleh pelaksanaan konstruksi. Kemudian yang penting lagi adalah pada masa operasi. Pada saat praoperasi dulu ya, praoperasi apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Baru kemudian setelah itu adalah pada saat sudah dioperasikan pada jalan existing. Jadi ada namanya nanti laik fungsi. Kemudian kalau di tol itu ada namanya uji laik operasi. Uji laik operasi. Apa artinya? Pengujian daripada jalan tol sebelum dioperasikan untuk memastikan bahwa aspek-aspek keselamatan, peluang-peluang terjadinya kecelakaan nantinya sudah bisa diminimum atau bahkan dihabiskan dulu sudah. Jangan sampai ada peluang-peluang itu yang sudah kemudian peluang terjadi sudah dihapus. Nah, apa yang kemudian kita lihat dari sisi proses tahapan-tahapan ini bahwa sesungguhnya proses-proses tentang untuk mendapatkan jalan yang berkeselamatan itu sesungguhnya tidak ucuk-ucuk pada saat sudah jalan itu sudah beroperasi. Namun semestinya kalau kita lihat dari awal pada saat baru dirancang dalam studi kelayakan. Kemudian proses-proses yang kemudian kita perlu lakukan di sini adalah di dalam pelaksanaan audit. Nah, ini kalau audit yang akan kita lakukan biasanya adalah ini. Artinya kalau sudah ini yang dimaksud dengan langkah-langkah ini, proses-proses ini dilakukan kalau kita mengaudit jalan existing. Jadi jalannya sudah beroperasi. Nah, ini sekali lagi, jalan existing, jalan yang sudah beroperasi. Apa yang perlu dilakukan? Yang pertama seperti biasa membentuk tim, siapa, kemudian mempelajari terkait dengan jalan itu seperti apa, menyiapkan form-formnya dan sebagainya, dan kemudian berdiskusi dengan pemilik jalan yang kemudian setelah itu survei, dia lakukan analisis dan kemudian apa rekomendasi yang akan dilakukan. Itu kira-kira tentang audit keselamatan jalan, proses audit itu seperti apa. Pada materi selanjutnya kita akan membahas lebih detail berkaitan dengan bagaimana kita melakukan audit berdasarkan AKJ.
Kita akan membahas itu pada kuliah selanjutnya, dan setelah itu akan ada tugas di masing-masing. Nanti ada 2 kelompok yang akan kemudian ditugaskan untuk mereview dan kemudian melakukan audit keselamatan jalan. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.